Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Zamrobani dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Bina Sarana Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat berjudul Pendekatan Multisektor dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, serta peran pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat. Nah, pertama, korupsi adalah masalah besar karena tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik, menurunkan kualitas pelayanan, dan menghambat pembangunan. Korupsi bisa muncul dalam berbagai bentuk ya, seperti suap, penggelapan, gratifikasi, nepotisme, hingga manipulasi proyek. Dampaknya terasa di banyak sektor, dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai layanan administrasi. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya cukup mengandalkan penindakan hukum. Kita butuh pendekatan yang lebih menyeluruh dan melibatkan banyak pihak. Nah, muncul nih pertanyaan, bagaimana strategi anti korupsi dapat diperkuat jika melibatkan 4 sektor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta masyarakat, warga. Oke, jadi gampang saja ya, langsung aja. Bagaimana sektor-sektor itu bisa memperkuat upaya anti korupsi? Pertama, sektor pemerintah. Ya kan? Sektor pemerintah ini kan sebagai penegak hukum ya, dia mempunyai peran penting sebagai pembuat kebijakan dan penegak hukum. Upaya yang sering dibahas dalam literatur adalah reformasi birokrasi, transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik seperti e-government, serta sistem pengadaan elektronik. Tujuannya adalah mengurangi celah atau kesempatan korupsi, misalnya mengurangi interaksi langsung yang rawan pungli, terus membuat proses lebih transparan. Nah, namun ada tantangannya nih, yaitu konsistensi penegakan hukum, budaya birokrasi yang permisif, dan faktor politik yang bisa mempengaruhi efektivitas lembaga anti korupsi. Karena itu, penguatan integritas aparatur dan sistem pengawasan yang jelas masih menjadi kunci. Yang selanjutnya yaitu sektor kedua adalah sektor swasta. Nah, sektor swasta ini tidak hanya terdampak oleh korupsi, namun terkadang juga ikut menjadi bagian dari rantai korupsi atau menjadi player, misalnya melalui suap untuk perizinan, untuk menegakkan tender misalnya. Terus kemudian salah satu strategi penting di sektor swasta adalah membangun budaya bisnis berintegrasi melalui program kepatuhan, kode etik, pelatihan anti korupsi karyawan, dan whistleblowing system. Selain itu, tindakan kolektif antar pelaku usaha, misalnya komitmen bersama anti suap, juga penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Nah, kalau swasta berani menolak suap, maka pasar suap akan melemah dan korupsi lebih sulit berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu sektor pendidikan. Nah, sektor pendidikan adalah strategi jangka panjang untuk membangun generasi yang berintegritas. Tujuannya bukan hanya membuat siswa tahu definisi korupsi, tetapi menanamkan nilai seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, sederhana, dan berani menolak curangan. Nah, pendidikan anti korupsi ini bisa diintegrasikan dalam pembelajaran, kegiatan sekolah, hingga budaya akademik di kampus. Misalnya nih, menolak plagiarisme, menolak mencontek, membangun etika. Pasti ada tantangannya nih, yaitu konsistensi, penerapan, dan keteladanan. Nah, kalau di lingkungan sekolah ini atau kampus masih ada praktik curang, maka pesan anti korupsi menjadi lemah. Karena itu, pendidikan harus dibarengi dengan sistem yang mendukung integritas di institusi pendidikan. Kemudian masyarakat, yang keempat, sektor keempat, masyarakat, termasuk masyarakat sipil, komunitas, LSM, media, dan warga seperti kita ini. Nah, peran utama masyarakat yaitu kontrol sosial dan partisipasi publik. Masyarakat bisa mengawasi layanan publik, kemudian ikut memantau penggunaan anggaran, melapor jika ada pungli,
atau, indikasi korupsi, serta mendukung keterbukaan informasi. Selain itu, kampanye publik dan gerakan sosial juga penting untuk membentuk budaya anti korupsi. Misalnya, tidak menormalisasi uang terima kasih yang sebenarnya masuk kategori gratifikasi. Semakin kuat budaya anti korupsi di masyarakat, semakin kecil juga toleransi terhadap korupsi baik yang besar maupun yang kecil. Nah, jadi kesimpulannya yaitu korupsi adalah masalah sistematik, sehingga solusinya juga harus sistematik dan kolaboratif. Pemerintah memperbaiki sistem dan penegakan hukum, swasta memperkuat kepatuhan dan etika bisnis, pendidikan menanamkan nilai integritas, dan masyarakat melakukan pengawasan serta membangun budaya anti korupsi. Kalau 4 sektor ini bergerak bersamaan, ya kan, maka pencegahan dan pemberantasan korupsi akan lebih kuat dan, berkelanjutan. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya terkait, tentang pendekatan multisektor dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.